24.000 CCTV disiapkan untuk deteksi begal di Jakarta. Penantara jadi pintu ekspor RI mulai Juni mendatang. Bayi panda Satrio Wiratama segera diperkenalkan akhir Mei nanti. Halo pemirsa, Kilas Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek kampung narkoba di Aikanopan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebanyak 7 orang terduga pengedar hingga pengguna ditangkap dengan barang bukti sabu dan alat hisapnya. Amankan dulu. Kau jangan bergerak. Yuk. Polisi. Ingat lagu Siti Mawarni? Lagu berisikan keluh kesah masyarakat yang resah akan peredaran narkotika di wilayah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Lagu yang viral di media sosial ini jadi inspirasi Badan Narkotika Nasional menggerebek salah satu kampung narkoba yang terkenal di kawasan Aikanopan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Dengan personel bersenjata lengkap, tim tindak Badan Narkotika Nasional menyisir setiap rumah yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkotika. Polisi menemukan puluhan plastik klip berisi narkotika dan alat hisap di salah satu rumah yang dijadikan lokasi penggunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengedar sempat mengelak, namun pelaku akhirnya mengaku berkat sandal jepitnya yang tertinggal di lapak yang dijadikan lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Tak hanya itu, BNN juga menggeledah salah satu rumah mewah yang disinyalir menjadi rumah milik bandar narkoba berinisial W. Sayangnya, saat didatangi petugas, sang bandar lebih dulu melarikan diri. W diketahui merupakan salah satu bandar narkoba di wilayah Labuhan Batu yang telah masuk dalam target operasi polisi. Saat ini W sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Meski tak berhasil meringkus sang bandar besar, BNN tetap mengamankan seorang wanita yang diduga memiliki kaitan atas peredaran narkotika di lokasi ini. Dari data yang dirilis Biro Humas dan Protokol BNN dalam penangkapan ini, BNN menangkap sebanyak 7 orang mulai dari pengedar hingga pengguna narkoba dengan barang bukti 10 gram sabu yang telah dipecah ke dalam paket kecil, alat timbangan digital, handphone berisikan bukti transaksi narkotika, dan 46 alat hisap narkoba. Dan operasi ini dilaksanakan tidak hanya sendiri dan kita bekerja sama bersinergi dengan pihak kepolisian negara Republik Indonesia sebagai bentuk wujud sinergitas antara penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah rawan. Dan ini tentunya menyusur TO atau target operasi sejumlah lapak yang ada di wilayah tersebut yang diduga menjadi lokasi aktivitas jaringan peredaran narkoba. Dan operasi ini merupakan bentuk respon cepat BNN dan Polri dalam menindaklanjuti keresahan dan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran gelap narkoba. Dan hasil penyelidikan ternyata diketahui dan kawasan ini tersebut dikendalikan oleh jaringan berinisial W. Dan ini diduga mengkoordinir sejumlah lapak di wilayah tersebut di mana peredaran narkoba tersebut memang marak terjadi. Sehingga kami mengamankan 7 orang berinisial RTM, S, AR, ANS, AHP, T, dan A yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Dan para tersangka saat ini diamankan sementara di wilayah kepolisian negara setempat. Selain barang bukti narkotika, BNN juga menyita uang tunai sebesar 188 juta rupiah dari dalam rumah sang bandar narkoba. Uang ini diduga hasil dari transaksi narkotika di lokasi ini. Dari hasil penyelidikan, peredaran narkotika yang terjadi di wilayah Aikanopan, Labuhan Batu Utara ini terjadi dengan sangat masif. Harga jual narkotika di tingkat pengecer bisa mencapai Rp50.000
yang membuat peredaran narkotika ini menyasar ke segala kalangan, termasuk para petani yang menjadi mayoritas pekerjaan warga di lokasi ini. Untuk proses hukum, para pelaku yang ditangkap dibawa ke BNN Kabupaten Labuhan Batu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten meringkus seorang pengedar obat keras di wilayah Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas juga menyita 4.400 butir obat keras jenis tramadol dan heximer yang disuplai dari wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi nekat seorang pengedar obat keras di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak akhirnya berakhir di tangan tim Ditres Narkoba Polda Banten. Tersangka DN ditangkap usai warga sekitar resah dan melaporkan aktivitas penjualan obat keras yang dilakukan secara terang-terangan. Petugas menemukan 4.400 butir obat keras siap edar saat menggeledah pelaku. Barang bukti ini dikemas ke dalam plastik kecil yang masing-masing berisi 50 butir. Dari total barang bukti 980 diantaranya adalah jenis heximer, sementara sisanya merupakan obat keras jenis tramadol. Kepada petugas, tersangka DN mengaku mendapatkan suplai obat-obatan ini dari seorang bandar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku sudah 4 kali menerima pasokan dengan modus transaksi secara COD maupun dikirim melalui jasa ekspedisi kurir. Direktorat Narkoba Polda Banten berhasil mengamankan pelaku yang diduga menjual obat daftar G. Kita mengenal itu seperti tramadol, heximer. Itu diamankan oleh penyidik di lokasi di daerah Kabupaten Lebak. Ada 3 orang yang diamankan. Setelah didalami, 2 orang tidak memenuhi unsur, 1 orang memenuhi unsur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka DN kini dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun serta denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya ini menyiapkan 24.000 kamera pengawas CCTV untuk perketat keamanan setelah banyaknya aksi begal dan juga penyerangan di wilayah ibu kota. Sebelumnya, aksi begal telah terjadi di beberapa titik rawan ibu kota. Rentetan kejadian terjadi, terutama di wilayah Jakarta Barat, seperti Kebon Jeruk, Grogol, dan Kembangan, yang saat ini masuk ke dalam zona merah bahaya. Tidak hanya aksi pembegalan, aksi pencurian sepeda motor juga marak terjadi, diwarnai dengan penggunaan senjata tajam hingga senjata api. Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya akan menyiapkan CCTV yang saling terintegrasi dengan gedung-gedung, perangkat lalu lintas kepolisian, hingga badan usaha milik daerah atau BUMD, seperti Transjakarta, MRT, LRT, untuk memantau titik rawan dan mendeteksi kasus kriminalitas. Jadi untuk begal, kami kemarin kan sudah menyampaikan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, ada kurang lebih 24.000 CCTV yang diintegrasikan nantinya. Dan itu juga menjadi sumber awal untuk mendeteksi kalau kemudian ada begal, tawuran, dan sebagainya. Jadi nanti akan ditangani bersama-sama antara pemerintah DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya. Lanjutannya, Pemprov DKI akan terus menyempurnakan sistem pengawasan kota agar dapat dimanfaatkan lintas instansi dan tentunya menekan angka kriminalitas. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mencatat 3 kasus positif hantavirus dan juga 6 kasus suspek yang masih dalam pemantauan. Menyikapi hal tersebut, Dinkes DKI Jakarta menerbitkan surat edaran kewaspadaan serta menunjuk sejumlah rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit sentinel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kasus hantavirus di ibu kota. Tercatat hingga saat ini terdapat 3 kasus positif dan 6 kasus suspek yang masih terus dipantau. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan dan menunjuk beberapa rumah sakit umum daerah
sebagai rumah sakit sentinel untuk penanganan dan pemantauan kasus. Masyarakat pun dihimbau untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, serta berhati-hati saat membersihkan area yang menjadi sarang tikus. Warga disarankan menyemprotkan cairan disinfektan atau pemutih terlebih dahulu, agar partikel virus dari kotoran tikus tidak terhirup. Sampai dengan saat ini kita masih menemukan ada 3 kasus positif yang kemarin sudah saya sampaikan teman-teman wartawan, tapi ada 6 suspek yang masih terus kami monitor sampai dengan hari ini. Untuk hal-hal kewaspadaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, menindaklanjuti surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan, kami sudah memberikan surat edaran terkait kewaspadaan kasus santai ini untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memastikan tim gerak cepat akan terus melakukan kewaspadaan dini guna mengantisipasi potensi peningkatan kasus hantavirus di tengah masyarakat. Tim jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ditemukan tewas di area kampus di Goa, Sulawesi Selatan. Tim Dokpol Polda Sulawesi Selatan langsung memeriksa kondisi jenazah korban di rumah duka. Tim Dokpol Bayangkara Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap jasad mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Princess Jennifer Chiang, 19 tahun di rumah duka di Jalan Agus Salim, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tidak bernyawa di kawasan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Kabupaten Goa, oleh 2 rekan kampusnya Senin malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah barang milik korban, di antaranya sepeda motor, sepatu, telepon genggam, dan tas. Korban diketahui berstatus mahasiswi jurusan arsitektur angkatan 2024 Universitas Hasanuddin. Namun belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Ini masih kami lakukan langkah-langkah penyelidikan dan kami juga masih mencari fakta-fakta terkait daripada kematian yang bersangkutan. Jenazah ini ditemukan, mayat ini ditemukan sekitar pukul 19.30 WITA. Polisi telah meminta keterangan sejumlah rekan kuliah korban sebagai saksi. Petugas masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, praktik mafia BBM subsidi yang diduga menguras hingga 5 ton solar per hari dari sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung berhasil dibongkar pihak kepolisian. Petugas juga mengamankan 1 orang tersangka beserta barang bukti 5 unit truk pengangkut serta 3 ton solar subsidi yang siap dijual kembali dengan harga non-subsidi. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan seorang pria berinisial AH, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang diduga kuat menjadi otak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tersangka menjalankan aksi liciknya dengan modus menggunakan puluhan barcode dan plat nomor kendaraan yang berbeda-beda. Dalam sehari, pelaku mampu mengangkut sekitar 5 ton solar menggunakan 5 unit truk Fuso yang sudah dimodifikasi. Solar subsidi yang dibeli dengan harga Rp6.800 per liter tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak gudang penampungan dengan harga yang lebih tinggi. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 5 unit truk Fuso, 14 kempu, 19 jerigen, serta 36 plat nomor palsu. Petugas juga mengamankan buku rekapan transaksi serta 3 ton solar subsidi yang diduga akan segera dikirim ke gudang ilegal. Di total ada 36 plat kendaraan yang berbeda, kemudian 14 kempu, 2 yang terisi penuh, ada yang hanya terisi 300 liter dan ada 19 jerigen. Totalnya 3 ton BBM kita duga sebagai solar, jenis solar. Kemudian modus operandi dari para pelakunya lebih dari 1, yang saat ini sudah kita amankan 1 orang, inisial AH tadi. Kemudian caranya adalah dengan membeli BBM jenis solar itu di SPBU daerah Bandar Lampung. Kemudian barcode tadi digunakan, baik dari barcode yang
plat nomor yang terpasang maupun yang tidak terpasang. Saat ini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum SPBU dalam jaringan mafia solar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di pusat Islam San Diego, California, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Polisi juga menyatakan kasus ini sedang diselidiki sebagai kejahatan berbuatan kebencian atau hate crime. Penembakan terjadi di Islamic Center of San Diego yang berada di kawasan Claremont, San Diego. Rekaman video warga memperlihatkan banyak personil polisi bersiaga di sekitar masjid dan area sekolah Al-Rashid yang berada dalam satu kompleks dengan pusat Islam tersebut. Polisi San Diego menyatakan mereka menerima laporan penembakan pada Selasa siang waktu setempat. Setelah tiba di lokasi, petugas menemukan 3 korban tewas termasuk seorang petugas keamanan masjid. 2 terduga pelaku berusia 17 dan 19 tahun kemudian ditemukan tewas di dalam mobil di lokasi terpisah. Keduanya diduga meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Kepala Kepolisian San Diego, Scott Hall, menyebut insiden ini juga kuat berkaitan dengan motif kebencian terhadap komunitas Muslim. Investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami latar belakang dan motif penyerangan. Meski penembakan terjadi di area kompleks masjid dan sekolah, seluruh anak-anak yang berada di lokasi dilaporkan berhasil dievakuasi dengan selamat. Insiden ini memicu kecaman luas dari berbagai pihak dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan tempat ibadah di Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Luar Negeri dilaporkan 5 WNI ditangkap militer Israel dalam misi global Sumut Flotilla 2.0. Sementara itu 4 WNI yang lainnya masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri RI melaporkan 5 warga negara Indonesia ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 di kawasan Mediterania Timur dekat perairan Siprus. Hingga Selasa 19 Mei 2026, tercatat ada 9 WNI dari Global Peace Convoy Indonesia yang terlibat dalam pelayaran tersebut. Jubir Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewekang menyampaikan 4 WNI lainnya diketahui masih berada di laut menggunakan 2 kapal berbeda dan terus berlayar di sekitar Siprus. Kemlu menilai kondisi di lapangan masih rawan karena kapal-kapal tersebut berpotensi dicegat sewaktu-waktu oleh militer Israel. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan juga Spanyol
dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas tempat. Pemerintah Indonesia melalui sejumlah perwakilan RI di luar negeri telah menyiapkan langkah perlindungan bagi para WNI, termasuk penerbitan dokumen perjalanan darurat dan bantuan medis. Kemlu juga mengecam tindakan Israel serta mendesak pembebasan seluruh awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan tentara Israel mencegat armada kemanusiaan global Sumut di perairan Siprus sekitar 200 mil laut dari Gaza. Militer Zionis juga menculik 9 relawan asal Indonesia, termasuk 2 jurnalis Republika yang juga sedang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan. Pasukan militer Israel memulai intersepsi terhadap armada global Sumut pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu Turki. Aksi pencegatan ini terjadi di perairan internasional Siprus saat kapal sedang bergerak membawa bantuan logistik dan obat-obatan untuk warga Gaza. Kapal Borealis dan kapal Orsgurluk yang dikenal sebagai armada misi kemanusiaan sempat lama kehilangan kontak sebelum akhirnya terkonfirmasi di intersepsi pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. 2 jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Taudi Badai, turut menjadi korban penculikan oleh tentara Israel di atas kapal tersebut. Sebelum tertangkap, jurnalis Republika sempat melaporkan keberadaan kapal-kapal perang Israel yang mendekat dalam jarak hanya 100-an meter. Redaksi Republika mengecam keras tindakan militer Israel yang dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan universal. Pihak Republika juga menegaskan bahwa para relawan tidak membawa senjata, melainkan misi solidaritas untuk warga sipil Palestina yang menghadapi blokade dan kelaparan. Kini pihak keluarga dan redaksi meminta pemerintah Republik Indonesia segera turun tangan untuk membebaskan para relawan dan jurnalis yang diculik. Saya Bambang Noroyono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Kami mengecam keras tindakan intersepsi yang dilakukan militer Zionis Israel terhadap kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional. Tindakan ini pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza. Para relawan datang bukan membawa senjata, melainkan solidaritas, obat-obatan, bantuan logistik, dan suara nurani dunia untuk warga sipil Palestina yang selama berbulan-bulan menghadapi blokade, kelaparan, dan agresi tanpa henti. Dalam rombongan terdapat 9 relawan asal Indonesia termasuk 2 jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Taudi Badai, yang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan. Keselamatan mereka menjadi perhatian serius kami. Kami berdiri bersama para relawan kemanusiaan dunia dan kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap misi kemanusiaan di perairan internasional. Saya Taudi Badai, saya warga negara Indonesia, saya partisipan dari Global Sumut Flotilla. Apabila video ini sudah ada di tangan Anda, artinya saya sudah diculik oleh tentara penjajah Zionis Israel. Tolong kabarkan kepada pemerintah Indonesia, segera bebaskan saya
segera bebaskan warga negara Indonesia lainnya, dan tetap dukung dan suarakan terus kemerdekaan untuk Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa juga meyakini bahwa pemerintah ini akan berupaya maksimal untuk menjamin keselamatan dan juga membebaskan 9 WNI yang ditahan oleh Israel dalam misi kemanusiaan global Sumud Flotilla. Pertama tentu kita menyayangkan dan mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel terkait dengan penangkapan baik terhadap jurnalis maupun juga WNI kita. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyayangkan serta mengutuk keras atas penanganan dilakukan oleh Israel terhadap 9 warga negara Indonesia saat menjalankan misi kemanusiaan global Sumud Flotilla. Saan mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan upaya dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah juga akan berusaha maksimal dalam memastikan keselamatan para warga negara Indonesia yang ditahan Israel. Pertama tentu kita menyayangkan dan mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel terkait dengan penangkapan baik terhadap jurnalis maupun juga WNI kita. Dan yang kedua, saya yakin pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Luar Negeri maupun juga lembaga-lembaga terkait akan serius untuk menangani dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjamin terkait dengan keselamatan warga negara kita, baik jurnalis dari sisi keselamatan, dan akan berupaya secepatnya untuk berusaha membebaskan mereka dari yang penangkapan oleh Israel. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo terima surat siswa SD tentang MBG. Informasinya usai jeda berikut ini. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap, ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima surat dari siswa kelas 5 SD berisi ucapan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Surat tersebut menjadi ungkapan sederhana atas manfaat program tersebut di sekolah. Sebuah surat tulus dari siswa sekolah dasar menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih atas program makan bergizi gratis yang ia rasakan di sekolahnya. Surat itu ditulis oleh Al-Khalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5 MI Darussalam Sidoarjo, dengan bahasa sederhana dan penuh rasa syukur. Marfen menyampaikan kebahagiaannya karena bisa menikmati makanan bergizi setiap hari di sekolahnya. Dalam suratnya, Marfen juga berharap dapat bertemu langsung dengan Presiden pada peringatan 17 Agustus di Istana Negara, serta menutup pesannya dengan doa agar Presiden selalu sehat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Keuangan juga menyebut Indonesia menjadi peringkat pertama dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan. Capaian ini mencerminkan tata kelola fiskal yang semakin transparan dan akuntabel. Indonesia menempati posisi teratas dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan berdasarkan Global Tax Expenditures Transparency Index 2026. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola fiskal yang semakin akuntabel dan terbuka. Diketahui, GTATI merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan secara global. Indonesia meraih skor 79,9 poin dan berada di peringkat pertama dari 116 negara, mengungguli Australia, Prancis, dan Amerika Serikat.
Peringkat ini juga mencerminkan tren peningkatan Indonesia sejak 2023 yang terus naik dari posisi ke-15 hingga kini menjadi yang terbaik. Kementerian Keuangan menyatakan capaian tersebut akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelaporan serta monitoring dan evaluasi kebijakan insentif perpajakan agar lebih terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Prabowo Subianto juga memutuskan ekspor komoditas seperti sawit dan batu bara wajib melalui BUMN. Kebijakan ini ditegaskan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan ini memperkuat pengawasan ekspor dan juga menutup celah praktik kecurangan yang dinilai merugikan negara. Melalui kebijakan tersebut, ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan juga pelarian devisa, sekaligus meningkatkan transparansi dan juga penerimaan negara. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah, saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ini bertujuan agar Indonesia tidak lagi dirugikan dalam pengelolaan kekayaan alam dan dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Presiden menilai pengelolaan SDA harus memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat, sekaligus mengikuti praktik negara lain yang berhasil mengelola sumber daya untuk kemajuan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Juni 2026 mendatang, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia ini akan wajib melalui Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pintu ekspor resmi pemerintah. Pada periode tersebut, seluruh transaksi yang juga dilakukan akan bersifat pelaporan terlebih dahulu. Pemerintah resmi menunjuk Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor untuk komoditas sumber daya alam mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini bertujuan menata ulang mekanisme ekspor agar lebih terpusat dan terukur. Dengan skema baru ini, seluruh dokumentasi dan proses transaksi ekspor batu bara serta CPO akan dilakukan melalui DSI. Langkah tersebut dinilai mampu mencegah praktik misinvoicing yang merugikan negara. Pemerintah menyatakan pembusatan ekspor melalui DSI juga bertujuan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar melalui optimalisasi penerimaan devisa. Kebijakan ini diklaim tidak akan menghambat perdagangan, melainkan menciptakan sistem yang lebih transparan antara penjual, pembeli, dan pemerintah sesuai mekanisme pasar internasional. Dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu. Pelaporan terlebih dahulu QQ secara komprehensif kepada kami. Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah
nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia. Jadi justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga meminta penyaluran kredit berbunga murah diperluas hingga tingkat desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentunya hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1061 Kopdes Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei 2022. Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit murah untuk rakyat. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penyaluran kredit dengan bunga murah untuk semakin diperluas ke tingkat pedesaan melalui jaringan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Prabowo mencontohkan penurunan bunga kredit program Ultramikro PNM Mekar yang telah memangkas bunga cicilan dari sebelumnya 24% hingga berhasil ditekan menjadi di bawah 10%. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ke depan koperasi desa juga akan jadi pusat layanan keuangan rakyat dengan akses kredit murah bagi masyarakat desa. Langkah itu diharapkan dapat semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong industrialisasi berbasis desa di seluruh Indonesia. Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat. Ya. Kemarin saya perintahkan untuk program Mekar super mikro yang dari PNM ya, Permodalan Nasional Madani. Tadinya bunganya tuh 24%. 22 saya perintahkan harus turun di bawah 10%. Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara udah Pak 8%. 8 lagi. Mana itu Danantara? Ya. Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9%. Emak-emak di kampung-kampung dapat 24%, yang nggak benar itu. Kita robah. Dan nanti untuk semua rakyat juga kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyerahkan sejumlah alutsista hingga misil ke TNI. Ia mengatakan penyerahan ini merupakan tonggak penambahan kekuatan nasional RI. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista hingga misil ke TNI. Sebanyak 6 unit pesawat tempur multi-role combat aircraft Rafale, 6 unit pesawat Falcon 8X dan 2 pesawat Airbus A400M MRTT, hingga persenjataan modern berupa Smart Weapon Hammer dan rudal Meteor diserahkan Prabowo kepada Panglima TNI. Prabowo bicara perlunya peningkatan kekuatan pertahanan nasional Republik Indonesia. Menurutnya, peningkatan kekuatan militer ini sebagai bentuk penangkal atau deterrent agar Indonesia mampu melindungi wilayahnya sendiri dari berbagai potensi ancaman. Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP,
dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama terciptanya stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi inovasi Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan juga energi nasional. Salah satunya adalah pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, termasuk pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket arang. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan panen raya jagung serentak dan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menilai inovasi tersebut membuktikan limbah pertanian dapat diolah menjadi sumber energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tengah krisis energi global. Presiden juga menyoroti pengembangan pupuk dari batu bara berkalori rendah yang dinilai dapat memperkuat kemandirian sektor pertanian Indonesia. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi. Negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang. Kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri. Terima kasih Polisi RI. Kalian sering dicaci maki. Sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu. Benar nggak? Tapi kalian sekarang buktikan. Karena kalian dekat sama rakyat. Kalian dekat sama kampus. Kalian dekat sama insinyur sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu, ini luar biasa. Tadi juga pupuk dari batu bara. Ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat, saudara. Pemerintah disebut akan memperluas distribusi hasil inovasi tersebut melalui jaringan Koperasi Merah Putih agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga mengatakan sekitar 343 miliar US dollar atau setara dengan dari 6.000 triliun rupiah kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri dalam kurun 22 tahun terakhir. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab terbatasnya kemampuan fiskal negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja termasuk guru, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan sekitar 343 miliar US dollar kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri dalam kurun 22 tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang
2025-2026 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Prabowo mengatakan Indonesia selama bertahun-tahun secara konsisten mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor nasional selalu lebih besar dibanding impor. Menurutnya, kondisi itu seharusnya membuat Indonesia tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Namun demikian, Presiden menilai manfaat ekonomi dari surplus perdagangan tersebut belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri akibat aliran kekayaan nasional ke luar negeri melalui berbagai mekanisme perdagangan dan investasi. Presiden juga menyoroti praktik under-invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun, yakni pelaporan nilai transaksi ekspor di bawah nilai sebenarnya, sehingga sebagian keuntungan dan devisa tidak tercatat secara penuh di dalam negeri. Presiden menjelaskan sebagian pelaku usaha diduga membentuk perusahaan afiliasi di luar negeri, lalu menjual komoditas dari Indonesia kepada perusahaan tersebut dengan harga yang dicatat jauh di bawah harga pasar sebenarnya. Praktik itu menyebabkan sebagian keuntungan dan nilai tambah komoditas Indonesia tercatat di luar negeri, sehingga potensi penerimaan negara dan devisa tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri. Akibatnya Indonesia mengalami kekurangan penerimaan ekspor hingga 908 miliar US dollar atau setara 15.400 triliun rupiah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun, kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Selain itu, Presiden juga menyoroti maraknya penyelundupan di sejumlah pintu ekspor, termasuk pelabuhan, yang dinilai turut menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran ekspor, termasuk praktik under-invoicing. Melalui kebijakan tersebut, prosedur ekspor komoditas sumber daya alam akan dikelola melalui satu entitas BUMN yang ditunjuk pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto. Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan juga moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Pada sektor energi, Presiden Prabowo juga menyampaikan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% pada 2029 haruslah tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata. Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini berjanji akan memperhatikan kesejahteraan nelayan di Indonesia dan pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pendukung bagi nelayan mulai dari instalasi es batu, cold storage, hingga SPBU khusus nelayan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo menyebut salah satu masalah yang dihadapi nelayan saat ini adalah kesulitan mendapatkan es batu untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan membangun instalasi pembuatan es batu dan ruang penyimpanan dingin atau cold storage di setiap desa nelayan. Adapun pemerintah juga akan membangun SPBU khusus nelayan untuk memudahkan akses solar bagi para nelayan. Kepala negara menegaskan nelayan harus diperdayakan karena memiliki peran penting dalam menjaga dan menguasai wilayah laut Indonesia. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Kita akan membangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan praktik transfer pricing dalam kegiatan ekspor Indonesia yang diduga dilakukan melalui Singapura. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan penerimaan negara dan juga mempengaruhi nilai ekspor nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan sejumlah komoditas ekspor Indonesia diduga tidak langsung dijual ke negara tujuan akhir, melainkan melalui perusahaan perantara di Singapura. Skema tersebut memungkinkan terjadinya selisih harga atau transfer pricing yang berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan pajak dan devisa negara. Menurutnya, nilai tambah dari perdagangan komoditas nasional justru lebih banyak dinikmati negara perantara dibandingkan Indonesia sebagai negara produsen. Pemerintah pun didorong untuk memperkuat pengawasan perdagangan internasional, termasuk memperbaiki sistem pencatatan ekspor dan transparansi transaksi antar perusahaan. Perusahaan Indonesia ngirim ke anak perusahaannya di Singapura, walaupun namanya perusahaan asing, kita bisa trace siapa yang punya, dia juga. Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu. Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya ya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura. Dulu kita nggak bisa deteksi karena kita nggak tahu di Amerika seperti apa pricingnya. Jadi saya pakai AI dan saya paksa anak buah saya untuk mencari data.
importasi di Amerika Serikat, rupanya ada perusahaan yang menjual data itu. Perusahaan itu di bawah S&P. S&P kan kredibel kan, jadi saya anggap datanya kredibel. Dari situ ship to ship, saya bisa melihat volume kapal ini ke Singapura berapa, harganya berapa, misalnya ya. Terus saya juga bisa lihat kapal yang sama masuk ke Amerika dari sini ke sana, berapa harganya, kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricingnya beda. Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti temuan tersebut dengan penguatan regulasi dan pengawasan agar nilai ekspor nasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan calon pekerja pada Job Fair di Jakarta Utara. Informasinya usai jeda berikut ini. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kilas Sepekan dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, antusias ribuan calon pekerja sejak Selasa pagi hingga siang tampak memadati gelanggang remaja Jakarta Utara. Dari sekian banyaknya pelamar, harapan kecil muncul dari seorang penyandang disabilitas tunanetra yang mencoba mengadu nasib dalam event kali ini. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar Jakarta Job Fair 2026 selama 3 hari ke depan di Gedung Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Tanpa dipungut biaya alias gratis, serta tingginya minat dalam mendapatkan suatu bidang pekerjaan, ribuan calon pekerja yang menaruh harapan besar rela antri, bahkan berdesakan hadir dalam gelaran event job fair tersebut. Suasana di dalam hal gedung olahraga tampak sudah ramai, puluhan stand berwarna putih milik perusahaan berjajar rapi dan tampak beberapa rekruter di depan stand. Di sisi lain, dari sekian banyaknya calon pekerja, seorang penyandang tunanetra juga datang menaruh harapan besar untuk mendapat pekerjaan. Saya datang dari jam 7 di Jakarta Pusat, Kemayoran. Harapannya apa sih? Harapannya segera mendapatkan pekerjaan. Ada satu bidang pekerjaan yang dituju nggak sih dari job fair ini? Mungkin F&B. Tapi berarti Mas Irfan ini memang lagi fresh graduate atau sudah kayak gimana? Saya udah pernah pengalaman kerja. Tapi memang kena ini ya, apa namanya, keputusan atau bagaimana? Saya resign. Oh, resign. Berarti udah berapa kali, sebenarnya seberapa sering sih ikut job fair Mas? Baru pertama kali ini. Ini baru pertama kali. Ini datang sendiri atau sama teman? Betul, sebetulnya saya kesini tuh ya pengen cari informasi, barangkali ada lowongan kerja buat disabilitas tunanetra. Tapi ini baru pertama kali datang ke job fair apa sebelumnya sudah pernah? Kalau job fair yang saya lalui sering saya laluin. Saya mulai dari wali kota ke wali kota aja sih. Tapi ternyata ya buat disabilitas itu kurang gitu. Dan ini yang untuk utara nih, udah ketiga kali wali kota nih saya. Ya harapannya sih saya datang ke sini ada lowongan kerja untuk disabilitas tunanetra gitu. Harapan saya sih ya untuk pemerintah DKI Jakarta ya mengadakan lowongan kerja untuk disabilitas. Ternyata disabilitas itu bukan untuk dikasihani ya, untuk mencari pekerjaan juga, dikasih kesempatan untuk bekerja juga, segitu aja sih. Dari Jakarta Utara, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Pangkobag Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto menyampaikan komitmen TNI dalam memberantas peredaran ganja dan narkoba di wilayah Papua. Tentunya hal ini disampaikan menyusul temuan ladang ganja di wilayah pedalaman Papua yang diduga terkait dengan aktivitas kelompok TPNPB OPM. Pasca pengungkapan ladang ganja di wilayah pedalaman Papua, Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto bersama Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Fibrial Buyung Sikumbang dan pejabat Kogam Wilhan 3 meninjau langsung distrik Oksibil Papua Pegunungan. TNI turut memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Luki menyebut hasil penelusuran TNI menemukan fakta sejumlah warga diduga mendapat intimidasi dari kelompok separatis untuk menanam ganja di sekitar perkarangan rumah mereka. Dalam temuan tersebut tercatat hampir 2.000 batang ganja di wilayah pedalaman Papua. Menurutnya kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Papua dan keamanan masyarakat. Luki menegaskan pemberantasan narkoba di Papua menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memerangi peredaran narkotika. Dapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka dipaksa oleh OPM untuk menanam ganja di sekitar pekarangannya masing-masing. Kemudian nanti dari ganja tersebut dijual kepada masyarakat. Hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh OPM untuk melaksanakan kegiatannya. Ini sangat kontras sekali dengan upaya mama-mama, kemudian bapak-bapak untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang hebat. Karena dengan narkoba ini mereka akan addicted, akan kehilangan masa depan karena pengaruh narkoba ini. Dan oleh karena itu pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan perang dengan narkoba sesuai dengan Astacita yang ke-7. Dan selama pelaksanaan tugas ini, alhamdulillah puji Tuhan, hampir 2.000 batang pohon ganja sudah kita amankan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, praktik mafia BBM subsidi yang juga diduga menguras hingga 5 ton solar per hari dari sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung berhasil dibongkar pihak kepolisian. Petugas juga mengamankan 1 orang tersangka beserta barang bukti 5 unit truk pengangkut serta 3 ton solar subsidi yang siap dijual kembali dengan harga non-subsidi. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan seorang pria berinisial AH, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang diduga kuat menjadi otak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tersangka menjalankan aksi liciknya dengan modus menggunakan puluhan barcode dan plat nomor kendaraan yang berbeda-beda. Dalam sehari, pelaku mampu mengangkut sekitar 5 ton solar menggunakan 5 unit truk Fuso yang sudah dimodifikasi. Solar subsidi yang dibeli dengan harga Rp6.800 per liter tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak gudang penampungan dengan harga yang lebih tinggi. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 5 unit truk Fuso, 14 kempu, 19 jerigen, serta 36 plat nomor palsu. Petugas juga mengamankan buku rekapan transaksi serta 3 ton solar subsidi yang diduga akan segera dikirim ke gudang ilegal. Di total ada 36 plat kendaraan yang berbeda, kemudian 14 kempu, 2 yang terisi penuh, ada yang hanya terisi 300 liter dan ada 19 jerigen. Totalnya 3 ton BBM kita duga sebagai solar, jenis solar. Kemudian modus operandi dari para pelakunya lebih dari 1, yang saat ini sudah kita amankan 1 orang, inisial AH tadi. Kemudian caranya adalah dengan membeli BBM jenis solar itu di SPBU daerah Bandar Lampung. Kemudian barcode tadi digunakan, baik dari barcode yang plat nomornya terpasang maupun yang tidak terpasang. Saat ini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum SPBU dalam jaringan mafia solar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa Satuan Narkoba Polres Batubara berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 92 gram yang dikemas dalam jajanan anak-anak. 2 tersangka yang merupakan pengedar dan pemasok narkoba berhasil diringkus. Awalnya petugas menangkap tersangka inisial M di rumahnya di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saat ditangkap petugas, tersangka sempat berusaha melakukan perlawanan. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik jajanan anak-anak. Kepada polisi, tersangka mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang pemasok berinisial BDS. Dari hasil pengembangan, polisi pun meringkus tersangka BDS di Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Dari penangkapan BDS, petugas menyita barang bukti 14,7 gram sabu-sabu. Pelaku dapat disita dan kita amankan diduga narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 77,52 gram dengan berat brutonya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan kedua tersangka dalam sindikat jaringan narkoba internasional. Dari Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan kelenteng Tian Fugong di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada 17 Mei 2026. Pembangunan kelenteng diharapkan jadi simbol keberagaman, persatuan, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama di Jakarta. Bertempat di kawasan Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan kelenteng Tian Fugong pada Minggu 17 Mei 2026. Pembangunan kelenteng Tian Fugong diharapkan dapat menjadi simbol keberagaman, persatuan, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama di Jakarta. Pemerintah Jakarta terus berkomitmen mendukung kebebasan beragama dan menjaga toleransi demi Jakarta yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Pramono juga menyoroti pembangunan kawasan rumah ibadah lintas agama di sekitar lokasi peresmian. Saya resmikan. Semoga kelenteng ini membawa keberkahan, kenyamanan, kebahagiaan, dan saya terus terang sungguh-sungguh berterima kasih. Di sini telah dibangun Masjid Al-Ikhlas, kemudian juga dibangun untuk Buddha, dan sekarang ini untuk Tridharma atau Taoisme, dan sebentar lagi juga akan dibangun Gereja Katolik. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan, keberagaman, toleransi betul-betul telah selesai di tempat ini. Dan inilah Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Taman Safari Indonesia Bogor akan segera memperkenalkan bayi panda Satria Wiratama ke publik mulai 30 Mei 2026. Bayi panda yang juga akrab disapa Rio ini menjadi bayi panda pertama yang lahir di Indonesia dan akan dipublikasikan usai menginjak usia 6 bulan. Menjelang usia 6 bulan, akhirnya Taman Safari Indonesia mengumumkan akan segera memperkenalkan bayi panda Satria Wiratama atau Rio yang lahir pada 27 November 2025 lalu. Bayi panda jantan yang bernama Tiongkok Liao tersebut untuk awal akan ditampilkan ke publik selama 2-3 jam setiap harinya. Rio akan ditempatkan di kandang yang berbeda bersama induknya, Huchun, karena masih belum bisa mandiri. Sejauh ini, pertumbuhan Rio sejak kelahirannya sangat baik, bahkan di atas rata-rata perkembangan anak panda pada umumnya. Hal itu disampaikan langsung oleh Vice President Life Science Taman Safari Indonesia, Bongot Huaso Mulia. Berat badan Rio pada hari ke-160 tercatat sudah di angka 10,8 kg dan hari ke-169 berat badannya mencapai 11,5 kg. 2 tahun terakhir, ini satu-satunya baby panda yang lahir di seluruh dunia di luar China. Jadi ini adalah merupakan sesuatu kemenangan yang luar biasa. Orang-orang di Indonesia itu sampai harus ke China untuk melihat baby panda. Sekarang udah nggak harus lagi. Sebelum dikenalkan ke publik, tim dokter dari Taman Safari Indonesia intens memeriksa fungsi pendengaran dan penglihatan. Ini untuk melatih Rio ketika ditempatkan di kandang luar. Diketahui sebelumnya, bayi panda Rio lahir dari induk Huchun dan pejantan Chai Tao yang didatangkan dari Tiongkok pada 28 September 2017. Namanya diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa, 6 Januari 2026, bayi panda Rio genap berusia 40 hari, berhasil melewati 40 hari kehidupan dengan baik. Kehadiran bayi panda Rio dirayakan dalam acara public announcement The First Giant Panda Cube Born in Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, petugas rescue pemadam kebakaran Johar Baru, Jakarta Pusat ini mengevakuasi sapi ngamuk yang tercebur di dalam saluran air di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski mengalami kesulitan karena lokasi saluran yang sempit, petugas akhirnya bisa mengangkat sapi seberat 630 kg menggunakan tali dengan sistem katrol. Setelah terperangkap selama lebih dari 2 jam, seekor sapi kurban seberat 630 kg yang tercebur di saluran air Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, berhasil dievakuasi petugas rescue pemadam kebakaran. Lokasi saluran air yang sempit sempat membuat petugas damkar kesulitan dalam mengangkat sapi yang terjebak tersebut. Setelah berlangsung selama 1 jam, akhirnya petugas dapat mengangkat sapi dengan menggunakan tali sistem katrol. Awalnya ada warga datang ke kantor sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan. Dan selanjutnya kita angkat kita evakuasi sapinya dengan menggunakan tripod. Dengan sistem kulai kita angkat ke atas dan kita berhasil, dan selanjutnya dibawa ke tempat yang lebih aman menggunakan losbak. Dan kalau untuk kesulitannya ada Pak? Kalau untuk kesulitannya selokan air itu memang sempit ya. Kalau proses evakuasi kurang lebih 1 jam ya, karena memang banyak kendala ya. Ada berapa personil Pak yang dilibatkan Pak? Personil ada 5 orang. Meski berhasil dievakuasi, selanjutnya sapi dibawa untuk dilakukan pertolongan lantaran mengalami patah pada bagian kaki depan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 17.000 warga di California diperintahkan mengungsi setelah kebakaran hutan yang juga dipicu angin kencang mengancam kawasan permukiman di California Selatan. Kebakaran hutan yang terus meluas di wilayah California Selatan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Otoritas setempat menyatakan lebih dari 17.000 orang berada dalam area perintah evakuasi karena api dengan cepat mendekati kawasan permukiman. Pihak pemadam kebakaran setempat juga telah mengkonfirmasi pengerahan sebanyak 750 personil pemadam untuk merespon dan menanggulangi bencana kebakaran yang menyebar dengan cepat. We have 750 firefighters involved in this firefight. We have firefighters from the ground and from the air. Angin kencang dan kondisi cuaca kering disebut menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api ke sejumlah titik. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal di sekitar lokasi kebakaran. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya menahan api agar tidak menjangkau lebih banyak rumah warga. Sejumlah jalur evakuasi dan akses jalan dikabarkan ditutup untuk memudahkan proses penanganan darurat dan menjaga keselamatan warga. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun pihak berwenang terus memantau pergerakan api yang masih sulit dikendalikan. Otoritas California mengimbau warga untuk tetap waspada dan mematuhi perintah evakuasi seiring ancaman kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kilas Sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Peci Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.